karena kan mungkin Ustadz Hasan juga sudah ada di Google Zoom, langsung saja kita masuk pada pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasan mengenai pendidikan bahasa Arab di lingkungan perguruan tinggi. Untuk itu, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, baik. Pembahasan kita selanjutnya adalah pendidikan bahasa Arab di perguruan tinggi. Ikhwatul iman sekalian, sebetulnya ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini tuh apa yang akan saya sampaikan di sini semuanya hampir sudah dibahas oleh Al-Ustadz Hussein, tapi tidak mengapa kita sedikit mengulas, ada beberapa sisi yang belum tersampaikan, mungkin kita bisa mengambil faedah darinya. Ikhwatul iman sekalian, pertanyaan kita dimulai tentang apa itu bahasa. Sebetulnya ada beberapa versi ya yang mendefinisikan apa itu bahasa. Tapi yang saya ambil adalah pendapat salah satu ulama kita, bahasa adalah suatu bunyi atau suara yang digunakan oleh suatu bangsa untuk menyatakan maksud atau tujuan mereka. Teman-teman semua, yang dinamakan dengan bahasa itu ternyata ada dua ya. Bahasa itu ada yang bahasa berbentuk gerakan atau yang kita sebut dengan bahasa isyarat. Ada juga bahasa yang mantukoh. Apa itu mantukoh? Bahasa yang terucap. Oke, nah yang akan kita bahas di sini adalah bahasa yang terucap, gitu ya. Kemudian bahasa Arab, kita ke Arab dulu ya, bukan jalan-jalan ke Arab. Apa itu Arab? Pasti yang kita gambarkan, yang kita bayangkan adalah orang-orang Arab. Ternyata Arab sendiri artinya adalah sohro, atau tanah tandus yang di dalamnya tidak ada air dan tidak ada pohon yang tumbuh di atasnya. Definisi ini antum bisa temukan di dalam apa? Di dalam kitab Rohikul Maktum ya, tentang pendahuluannya di sana ada Arab itu apa gitu ya. Jadi Arab itu adalah suatu daerah yang tandus, tidak ada pohon. Makanya di dalam surat Ibrahim itu kan Nabi Ibrahim mengatakan bahwa beliau itu meninggalkan keluarganya biwadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan. Nah, nanti dari sana akan ada tumbuh ya perbedaan atau pembagian bangsa Arab, dimulai dari Arab Baidah, kemudian Arab Aribah hingga Arab Musta'ribah. Berarti ikhwatul iman sekalian, bahasa Arab adalah apa? Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok manusia yang berdomisili di atas negeri gurun tadi. Nah, ikhwatul iman, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, sehingga bisa dikatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa kedua bagi umat Islam, atau bahasa kedua bagi suatu negara yang mayoritas penduduknya Islam, gitu ya. Di sini sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang linguistik Arab gitu ya, linguistik Barat, afwan. Jadi bahasa Arab itu karena bahasa Al-Quran, dia menjadi second language in Muslim state. Jadi bahasa kedua negara Islam, gitu. Selanjutnya, para mahasiswa yang saya banggakan, pembelajaran bahasa Arab di tingkat perguruan tinggi, ya, yang akan kita bahas di sini pertama tentang metode pengajaran. Tadi Masya Allah sudah dibahas ya oleh Al-Ustadz Hussein. Kemudian keterampilan berbahasa juga tadi sudah diulas, dan urgensi atau pentingnya belajar bahasa Arab bagi mahasiswa Islam, khususnya mahasiswa Usuluddin. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu ya, tentang metode pengajaran. Ternyata ikhwatul iman sekalian, ada yang pertama yang disebut dengan GMT. Sebetulnya metode pengajaran ini umum ya, baik itu untuk pengajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Pokoknya untuk mempelajari bahasa yang berkaitan dengan grammar, maka yang pertama dilakukan atau metode yang paling jadul, yang paling dulu diberlakukan adalah GMT. GMT itu Grammar
translation method atau qawaid dan terjemah. Qawaid dan terjemah tadi oleh Al-Ustadz Husain sudah disampaikan. Nah, kebanyakan di pesantren-pesantren kita itu menggunakan metode ini, sehingga seseorang akan dikatakan mahir di dalam berbahasa Arab jika dia mahir nahwu misalkan, atau dia bisa mengi'rob gitu ya. Tapi kekurangan dari metode nahwu dan terjemah ini, seseorang bisa saja ya mahir nahwu, mahir sorof, tapi bahasa Arabnya itu tidak bunyi gitu, tidak bunyi maksudnya tidak bisa ngomong berbahasa Arab. Antum lihat saja ya, sebetulnya kita itu khususnya santri-santri Persis yang belajar dari mulai Baitun Imah, Babun Pintu sampai di kelas 6 ada apa namanya Al-Arabiyah Linnasyi'in. Kemudian di Sanawiyah, di Mu'alimin, ditambah lagi materi-materi bahasa Arab lain. Tapi kok masalahnya kita belum bisa berbahasa Arab secara aktif gitu ya. Meskipun adalah beberapa orang yang mahir di bidang nahwu gitu. Nah, teman-teman semua memang merupakan suatu kelebihan ya, orang mahir nahwu, orang mahir sorof. Tapi kekurangannya orang itu akan berbicara dengan ragu. Ragu. Kenapa ragu? Karena dia takut salah, takut melakukan sebuah kesalahan, takut merofakan yang mansub atau menasabkan yang marfu atau menasabkan yang majrur dan lain semacamnya. Maka sangat tidak heran sekali jika di Indonesia yang menerapkan metode nahwu dan terjemah atau qawaid dan terjemah ini, grammatical translation method, itu mereka tidak bisa berbicara bahasa asing baik itu Inggris atau Arab dengan aktif gitu ya. Karena kurangnya latihan, kurangnya pelafalan. Sementara berbahasa itu kan yang namanya berbahasa, kita ingin menyampaikan pesan kita dengan bentuk suara gitu ya. Nah, sehingga kekurangan dari metode ini adalah kita menjadi pembelajar bahasa Arab yang tidak bisa ngomong gitu. Teman-teman semua, selanjutnya ya, metode pengajaran itu adalah tadi oleh Al-Ustadz Husain sudah disampaikan, at-thariqah al-mubasyirah, metode langsung. Atau yang disebut dengan direct method, metode langsung. Kalau tidak salah, pencetus metode ini adalah Maximilian Belitz ya. Silakan antum cari gitu ya biografi beliau. Nah, inilah yang menjadi apa ya, penggerak pondok-pondok pesantren modern untuk menerapkan direct method ini. Sehingga jika antum sesekali gitu ya jalan-jalan ke pondok-pondok modern yang menerapkan bahasa Arab, Masya Allah, ketika mereka kedatangan Syekh, mereka bisa bertanya. Ketika Syekh bertanya, mereka bisa menjawab tanpa ragu. Karena mengapa? Karena mereka sudah terbiasa berbahasa Arab. Akan tetapi, teman-teman semua, kekurangan ya dari metode direct method ini atau at-thariqah al-mubasyirah ini, lemahnya pemahaman terhadap gramatikal atau lemahnya pemahaman terhadap nahwu dan sorof. Teman-teman semua, jika kita kembali kepada diri kita, dulu kita belajar pakai metode yang mana, kemudian hari ini kita belajar pakai metode yang mana, gitu ya. Jika kita memang benar-benar fokus di gramatikal atau fokus di qawaid, semestinya kita itu sudah jadi orang-orang yang jago membaca bahasa Arab, jago membaca kitab-kitab kuning, gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya kita belum sampai ke sana. Tadi kata Ustadz Husain, baca ripuh. Karena memang itu suatu fakta gitu ya. Kemudian, apakah kita sudah menerapkan direct method? Apakah kita sudah menerapkan metode thariqah mubasyirah, metode langsung berbahasa Arab? Sedikit pengalaman saya ya, berjalan-jalan di beberapa pesantren Persis, hanya sedikit gitu ya yang menerapkan hari berbahasa Arab. Contohnya di Benda gitu, itu lumayan gitu, ada beberapa hari dia harus berbahasa Arab. Atau misalkan di SMP Insan Karim Quranic Boarding School, kebetulan setiap hari Jumat di sana harus berbahasa Arab, meskipun kurang maksimal. Nah, sekarang kita misalkan para mahasiswa Usuluddin, khususnya mahasiswa STIP yang tinggal di Sakan, itu menurut saya sendiri ya, sudah selayaknya di sana itu diterapkan direct method atau metode langsung. Mengapa? Karena mereka terisolasi sebetulnya. Mereka tinggal di suatu asrama, mereka tinggal bersama komunitas yang satu misi, satu cita-cita.
Kemudian di sana ada ustaz, ada asatidzah yang mahir-mahir berbahasa Arab. So, setelah kita belajar gramatikal, setelah kita belajar metode terjemah, mari kita praktekkan thoriqah mubasyarah ini meskipun di luar kelas. Karena kebanyakan direct method ini memang diberlakukan di luar kelas. Misalkan di lapangan sepak bola atau di asrama gitu ya. Saya sering menyampaikan kisah tentang pertama kali saya masuk Ar-Royah gitu. Jadi pertama kali atau kalimat pertama yang saya dapatkan yang berbahasa Arab itu kalimat istaikizu. Oke, istaikizu itu kan bangun artinya. Nah, ketika itu saya baru sampai di Ar-Royah. Kemudian sudah menjelang pukul 2, saya diajak untuk beristirahat. Setelah saya istirahat, tiba-tiba sebentar lagi akan datang waktu sholat. Dan datanglah kakak kelas saya gitu. Berniat membangunkan orang-orang yang tidur. Istaikizu, istaikizu, istaikizu. Dengan suara yang keras. Ana tuh bangun gitu ya. Tapi bangun bukan karena Ana ngerti bahasa Arab. Halo? Masih? Tadi terputus sebentar. Oke, tapi masih ya? Masih. Masih. Nah, ketika itu saya terbangun bukan karena saya ngerti bahasa Arab. Terbangun karena berisik. Kemudian pas saya bangun, mereka mengatakan istaikizu, istaikizu. Saya berpikir gitu ya, apa itu istaikizu? Tapi alhamdulillah berkat bekal ilmu nahwu sorof, berkat pelajaran-pelajaran yang menunjang bahasa Arab lainnya seperti Bulughul Maram yang diajarkan di pesantren kita, saya tidak polos-polos amat gitu ya. Ketika ada yang mengatakan istaikizu, saya berpikir istaikizu itu kan fi'il amr. Oke. Untuk wawu jamaah. Kemudian saya buang wawu jamaahnya. Istaikiz, kalau mufrad berarti istaikiz. Oh, berarti itu kan fi'il amr gitu. Mundur terus. Saya cari fi'il madinya. Istaikizu berarti istaikiz, fi'il madinya istaikozo. Nah, di sana saya berpikir gitu. Pernah nggak sih kalimat istaikozo ini masuk ke dalam pikiran atau pernah saya dengar sebelumnya? Setelah saya olah-olah, ternyata pada kelas 2 sanawiyah dulu pelajaran Bulughul Maram, kitab Tuharoh ya, ada hadis kan, idza istaiqaza ahadukum fala yudkhil yadahu fil ina. Nah, jika salah seorang di antara kalian bangun, maka jangan memasukkan tangan ke dalam bejana air. Oh, berarti istaiqizu itu nyuruh kita untuk bangun. Nah, teman-teman semua, itulah di antara potret direct method atau thoriqah mubasyarah yang dilakukan di luar kelas gitu ya. Dan itu sangat jarang sekali dipraktekkan di sekolah-sekolah kita gitu. Baik, metode yang lainnya adalah OIOS. Apa itu OIOS? OIOS itu all in one system. Jadi kalau kata Al-Ustaz dosen tadi, Nazariyatul Wihdah, kita menggabungkan semua skill bahasa di dalam satu pelajaran. Apa sih kelebihan all-in-one system ini? Di sini kita akan mempelajari semua maharatul lugah yang 4 itu, yang tadi sudah disampaikan. Apa aja coba? Dari mulai istimah gitu ya, terus Kalam. Ya, kalam, mantap. Terus Kitabah. Dan yang terakhir kitabah gitu ya. Nah, anggap saja kita itu sudah mempelajari bahasa Arab dari sisi gramatikal ketika kita berada di pesantren dulu. Kemudian mangga silakan praktekkan direct method di kampus gitu ya. Antum cari gitu ya teman yang benar-benar satu misi, yang benar-benar sama gitu, ingin bisa berbahasa Arab secara aktif dan pasif gitu. Setelah itu antum secara tidak langsung akan mengamalkan OIOS ini, all-in-one system gitu. Ini bagaimana sih cara kerjanya? Jadi sesekali kita mendengar gitu ya. Setelah itu kita bertanya tentunya dengan bahasa Arab. Kemudian kita menuliskan apakah sudah benar informasi yang kita dapatkan atas apa yang kita dengar, kita baca gitu. Jadi semua skill berbahasa di sini bisa antum dapatkan, atau dengan bahasa lain
at-thariqatul wihdah gitu. Kemudian teman-teman semua ada banyak sekali toriko atau cara metode pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang lainnya. Yang benar-benar sangat diusulkan pada kesempatan webinar kali ini adalah silakan antum menggabungkan gitu antara pembelajaran yang dulu antum ingat-ingat kembali dengan direct method, meskipun dengan teman sekelas, meskipun dengan teman satu kamar gitu. Nanti ketika kita salah dalam pelafalan, salah misalkan dalam nahu, malah merofakkan maf'ulun bih atau malah menasabkan fa'il, maka nanti teman antum yang memiliki bekal gramatikal tadi dia akan membenarkan gitu ya. Sehingga setelah antum menguasai GTM tadi dan DM tadi, antum secara tidak langsung setelah mempelajari keempat kemahiran bahasa Arab yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Husain. Nah, berikutnya teman-teman semua adalah keterampilan bahasa. Oke, tadi ada 4 ya. Sebetulnya jika kita ringkas, keterampilan bahasa itu ada 2. Yang pertama, yang bersifat reseptif. Reseptif itu kan menampung gitu ya. Coba, dari keempat maharoh tadi, yang bersifat reseptif itu apa aja? Mendengar. Ya, mendengar. Membaca. Nah, mantap, barakallahu fiik. Jadi, kita itu harus reseptif dulu gitu ya. Jadi, menampung informasi-informasi dari luar, baik itu dengan pendengaran atau dengan bacaan. Bahkan pendengaran itu lebih didahulukan. Siapa ya? Ibnu Rushd kalau tidak salah di dalam mukadimahnya dia pernah mengatakan asabu abul malakat gitu. Pendengaran itu adalah induk setiap skill gitu. Jika kita tidak bisa mendengar, mungkin kita tidak bisa berkata gitu karena kita tidak tahu bahasa. Pertanyaan saya ya, antum bisa nggak sih berbahasa Jerman? Jika jawabannya tidak, saya tahu jawabannya. Mengapa tidak bisa? Karena antum tidak pernah mendengar. Oke, antum tahu nggak beberapa kosakata berbahasa Korea? Oke lah, mungkin tahu. Mengapa? Karena antum mungkin sering nonton drakor. Kemudian di sana ada beberapa kalimat-kalimat yang sering terulang. Karena seringnya mendengar, maka antum akan bisa mengucapkan, gitu ya. Itu yang bersifat reseptif. Yang pertama, pendengaran atau alistima. Di dalam bahasa Inggris disebut listening. Selanjutnya adalah membaca. Dan berikutnya adalah produktif. Produktif artinya kita memproduksi dari diri sendiri. So, tinggal sisa yang 2 tadi apa? Setelah mendengar, membaca, baru kita menulis, berbicara. Oke, berbicara dulu sebelum menulis. Jadi jika kita urutkan, kita mulai dari mendengar, kemudian mulai dengan membaca, kemudian kita baru dari sana ada ada respon gitu. Respon yaitu dengan berbicara atau dengan menulis. Kalau yang reseptif itu kita hanya menerima al-musir. Musir itu apa ya? Rangsangan dari luar gitu. Rangsangan dari luar baik itu berupa audio, baik itu berupa bacaan gitu. Itu musir. Kemudian berikutnya adalah respon. Dari respon kita akan memproduksi bahasa itu sendiri, baik itu bahasa yang bersifat mantukiyah, terucap, atau yang maktubah, yang tertulis. Kemudian teman-teman semua, sekarang apa gitu ya pentingnya mahasiswa muslim untuk mempelajari bahasa Arab, khususnya mahasiswa usuluddin. Tentunya teman-teman semua, bahasa Arab adalah transformasi ilmu pengetahuan gitu ya. Dengan bahasa Arab kita akan mengerti gitu peradaban kita sendiri. Kemudian bahasa Arab adalah bahasa ilmiah. Di sini saya tidak akan berbicara tentang bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang digunakan para ulama muslim di dalam kitab-kitabnya. Silakan antum baca gitu ya pentingnya bahasa Arab. Ini secara singkat saja saya tuliskan 4 atau 3 di sini. Bahasa ilmiah, dan terakhir adalah bahasa Arab adalah simbol agama. Gitu. Jadi teman-teman semua sudah tidak aneh atau bahkan sudah semestinya ya suatu lembaga yang mengajarkan bahasa Arab
pasti di sana akan diajarkan di Rosat Islamiyah. Dulu salah seorang dosen saya pernah dikirim ke Cina menjadi ustadz. Karena di sana Islam itu dilarang. Maka lembaganya itu bukan pesantren gitu, tapi kursus bahasa Arab. Meskipun di dalamnya adalah pengajaran agama Islam. Jadi bisa dikatakan belajar bahasa Arab dengan syariah itu atau dengan dengan ulum syariah itu tidak bisa dipisahkan. Jika antum belajar di Lipia misalkan, itu kitab-kitab yang digunakan itu adalah kitab-kitab silsilah. Meskipun belajar tauhid, meskipun belajar fikih, meskipun belajar materi-materi syar'i yang lainnya, tapi 90% di sana adalah mengajarkan bahasa Arab. Sementara sedikit pesan yang disampaikan berkaitan dengan ilmu syar'i. Baik teman-teman semua, mungkin dari saya dicukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita kembali ke diskusi jika masih ada waktu. Barakallahu fikum ajmain. Baik, terima kasih kepada Al Ustadz Hasan yang telah menyampaikan materinya berkenaan dengan bahasa Arab di lingkungan perguruan tinggi. Dan untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita